Bagaimana menurut Ustadz tentang masalah ria? Bisa Ustadz jelaskan sedikit saja, 1 menit udahlah. Ya, ria ini Imam Al-Ghazali. Jadi ria itu mencari kedudukan di hati orang banyak. Itu menurut ilmu tasawuf. Nah, jadi kita tidak bisa memponis seorang itu berbuat ria atau tidak. Ya. Karena... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian. Kami ada kawan saya, namanya Ustadz Sulaiman Umar. Pada sore hari ini kami berada di tepi hutan. Hutannya tempatnya Kabupaten Rokan Hulu. Dalam acara ceramah atau tausiah menjelang mendatangnya bulan Ramadan, Ustadz ya. Oke, pada kesempatan ini Ustadz ini sampai saat ini sudah santai nampak sana. Mari kita sapa Ustadz itu. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, pada sore hari ini kita tausiah sedikit saja Insyaallah. mengenai tema kita sore hari ini, bagaimana menjalani ibadah puasa itu dengan mantap. Ya. Kita matiin Ustadz. 2021. Oke Ustadz. Oke. Akan tema kita hari ini tentang masalah Ramadan itu. Ada kira-kira enggak Ustadz ceritanya Ramadan ini dari mana berasalnya Ustadz? Ada suratnya Ustadz? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Para pemirsa YouTuber dimanapun berada, senantiasa kami doakan tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik, Ramadan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Oh, Al-Baqarah. Mungkin itu sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah dalil perintah tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan ini Ustaz, ada sebagian mengatakan puasa ini wajib Ustaz ya? Iya. Jadi kalau yang tidak wajib, nanti bagaimana puasa Ramadan itu tidak diwajibkan bagi siapa saja Ustaz? Ya. Yang pertama, orang yang tua dalam arti kata tidak sanggup untuk berpuasa. Uzur ya Ustaz. Uzur. Ya Ustaz. Ya. Maka dia tidak wajib puasa, tapi dia adalah bayar fidyah. Fidyah ta'amu miskin. Membayar makan anak yatim. Memberi makan fakir miskin. 3/4 liter. 3/4 liter. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh berpuasa itu adalah ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui. Kalau dia khawatir dengan kondisi anak dia, ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi diganti dengan hari lain. Diganti dengan hari yang lain. Iya. Tapi dua kena dia. Ya. Yang pertama dia bayar fidyah. Ya. Yang kedua dia mengkodok puasa yang dia tinggalkan diganti. Itu berat seorang ibu itu Ustaz ya. Ya. Perjuangannya luar biasa. Perjuangan seorang ibu itu dua dapatnya itu Ustaz ya. Dua. Ada lagi yang lain. Yang nomor 3 Ustaz? Nomor 3 yaitu adalah musafir. Orang dalam perjalanan. Ya. Perjalanan itu tidak perjalanan bermaksiat. Iya. Maka dia boleh. Berapa kilo musafir itu Ustaz? 83 atau 84? Antara itulah 83 kilometer saja. Boleh berbuka saja. Ya, boleh dia. Tapi sekarang ini tidak lagi di zaman Nabi ya. Mau pergi pakai mobil. Pergi ke Pekanbaru sebentar 4 jam. Udah sampai. Tahanlah dulu 4 jam Ustaz. Iya. Ada lagi yang lain Ustaz? Nomor berikutnya ada? Cuma 3 aja. Orang gila dia tak wajib puasa. Astagfirullahaladzim. Iya, orang gila. Itu maksud saya Ustaz, kalau orang gila itu udah lain itu Ustaz. Iya. Itu memang jelas lah itu, artinya gila itu tak berfungsi akal dia. Iya. Ada dia punya akal, tapi tidak berfungsi. Begitu Ustaz, maksud Ustaz kan? Iya. Jangan dibilang orang gila itu nggak ada akal Ustaz. Ada ya. Tapi tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Mohon maaf ya, ini kalau ada jangan tersinggung. Iya. Nah, ini kita menjelaskan. Ada lagi Ustaz? Puasa tersebut itu puasa pada bulan Ramadan ini. Ini betul nggak tepat jatuh pada hari Rabu nih Ustaz? Muhammadiyah itu tanggal 13. Sama. Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah. Hari Rabu juga. Kalau tanggal 13 tepat nanti hari Selasa. Selasa Ustaz? Iya, Selasa. Karena hari ini tanggal 5. 5. Ya. 5.
Betul, Ustaz? Ya. Hari Selasa bukan hari Rabu, Ustaz? Sabtu besok tanggal 10. Ahadnya 11. Ya. Senin 12, Selasa 13. Oh, hari Selasa. Oh, mohon maaf. Ya. Hari Selasa saja, tanggal 13 April 2021. Mudah-mudahan nanti sama pelaksanaan puasanya dengan sama ya. Nah, kemudian Bang Terawih ini Ustaz, bagaimana, Ustaz? Terawih baik, kita itu akan hukum jelaskan. Ini, Ustaz? Ya. Hukum terawih itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Hukumnya ya. Ya, hukumnya. Terawih itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Dianjurkan. Ya, karena sholat terawih itu cuma ada dalam bulan Ramadan. Ya. Ya, Ustaz. Itu ada yang 8 rakaat. Ada yang 8 3 tambah witir. Dengan 3 witir. Ada 8 rakaat, 2 witir, 2 ada 20 tambah 3. Tambah 3 ya, ada jadi juga, 23. Ya. Jadi manfaat bagi kita melaksanakan sholat tarawih yaitu adalah man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang siapa yang tega man qoma, siapa yang qoma tega berdiri. Malam itu penuh dengan keimanan dan mengharapkan hanya balasan dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosanya yang telah dosanya yang kecil-kecil saja. Ya, kalau dosa utang enggak bisa. Kalau utang enggak bayarlah. Ada tuh bayar ya. Kalau utang saja. Oke, Ustaz. Oke, lanjutkan. Jadi hukum membayar fidyah itu bagaimana, Ustaz? Cara membayar fidyah puasa ya ada. Fidyah puasa. Bagaimana cara? Ya. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah bayar fidyah atau bayar fidyah kepada seseorang fakir miskin. Ya, ukurannya 3/4 liter. Bisa jadi beras. Kalau sakit, sakit, orang yang sedang sakit maka dia boleh berbuka. Tetapi puasanya diganti saja. Ya, tetapi dia mengganti puasanya pada bulan lain. Hari yang lain. Hari yang lain. Artinya sakitnya ada harapan dia akan sembuh. Ya. Besok boleh diganti pada hari yang lain. Yang lain. Oh ya, Ustaz. Kemudian Ustaz, ini ada Ustaz, ini sebenarnya kita tema itu sebenarnya. Pembahasan kita tentang puasa itu, Ustaz. Hukum yang membatalkan puasa, kemudian bagaimana cara kita menyikapi supaya kita jangan kena. Itu Ustaz. Oh, maksudnya kena puasanya jangan batal. Jangan batal. Iya, jangan batal gitu ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Yang pertama terjadi persetubuhan di siang hari. Ya. Ini batal puasanya nih. Ya. Batal puasanya. Padahal dia sanggup berpuasa. Ya. Lalu terjadi bersetubuh suami istri. Maka dia kena kafarat. Kafarat tahu. Sama artinya dia harus menebusnya. Oh, hukuman. Yang pertama membebaskan budak. Budak nggak ada zaman kita. Jadi nggak ada budak, bagaimana hukum lain, Ustaz? Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh, 2 bulan banyak, sebulan aja payah dia mungkin, Ustaz. Betul, Ustaz? Betul. Jangan sebulan, sehari aja udah berbuka dia. Iya. Gara-gara itu. Jadi bagaimana cara lagi ini? Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang? 60 orang fakir miskin. Mungkin dalam 5 orang anaknya mungkin payah dia. Memberi makannya. Ya. Ada lagi lain, Ustaz? Itu salah satu pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Oh, muntah dengan sengaja. Dicongkel. Iya. Dicongkel, Ustaz? Iya, dicongkel. Nggak boleh. Muntah dia. Maka itu hal yang membatalkan puasa. Tiga, Ustaz? Mungkin saya rasa yang 2 itu mungkin 3. Ada lagi 3. 3 itu kalau nggak salah. Kalau yang nih. Keluar sesuatu. Artinya keluar sesuatu itu maksudnya begini, timbul syahwat dia. Oh iya. Misalnya dia baca buku. Tiba-tiba dengan baca buku itu keluar sesuatu yang bergejolak. Iya, keluar sesuatu atau dia yang mengeluarkannya. Maka ini juga termasuk membatalkan puasa dia. Kemudian kalau yang ini memang ringan, Ustaz. Kata-kata kita ringan. Ringan. Tapi pada hukum puasa itu berat jadi, Ustaz. Contoh,
Bagaimana pula hukumnya di bulan puasa ini berbohong? Iya, iya. Orang tidak sholat. Iya, Ustaz? Iya. Ada pertanyaan yang gini, Ustaz. Iya, iya. Saya berpuasa. Bagaimana hukumnya kalau saya tidak sholat? La ilaha illallah. Kan mudah kan bagi dia. Bagi dia, dia memang sanggup berpuasa. Tapi dia tidak sholat. 5 waktu sehari semalam. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Misal, tolong jawab Ustaz. Baik. Atau sama-sama, nggak tahu kita. Beda. Puasa dengan sholat itu tidak bisa disamakan. Oh, artinya dia tetap sah puasanya? Iya, puasanya sah. Siapa? Puasanya tetap sah. Puasanya sah. Ya, karena puasa itu gini. Rukun puasa itu 2. Yang pertama niat di awal. Yang kedua menahan diri. Dari segala hal yang membatalkan puasa. Betul. Artinya kalau dia tidak melaksanakan sholat, artinya puasa dia tetap sah. Tapi kualitasnya berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan ini saja. Oh, begitu. Kalau kita rujuk pada rukun puasa, puasanya tetap sah. Tetap sah. Ini kan enak juga jawaban saya. Ya kan? Ya. Puasanya sah. Tapi cuma kualitas puasanya berkurang. Tahulah. Kalau udah meninggalkan yang wajib kan? Ya, karena itu sama-sama wajib, Ustaz. Sama-sama wajib. Yang berikut, Ustaz. Ya. Ini dari netizen kita juga nih, Ustaz. Hukum-hukumnya lain mengenai kepuasa itu misalnya yang paling mudah, tapi ini sering mengunjing. Membicarakan orang dalam bulan Ramadan siangnya, Pak. Bulan Ramadan siangnya. Hibah, berdusta. Misalnya kan, berkelahi. Itu termasuk juga membatalkan atau bagaimana? Atau mengurangi pahala puasa? Ada hadis Nabi yang menyebutkan kebanyakan mereka itu berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Jika di saat dia berbohong, berdusta, padahal dia sedang berpuasa, maka kita gambarkan seperti kain. Bolong kainnya. Bolong. Ya kalau banyak bohong, tentu nampak juga kadar puasanya semakin rusak. Dia tidak batal tapi rusak. Iya. Betul lah. Betul. Karena rusak itu sedikit itu yang berbuat rusak. Iya. Ria bagaimana juga, Ustaz? Ria ini puasa ini kalau orang bertanya, puasa Ustaz, puasa. Iya. Ini enggak ria Ustaz ya? Ya, karena dia bertanya. Ustaz. Bukan pamer ya kan? Bukan pamer. Karena puasa ini hanya Allah yang untukku, kata Allah, aku yang berhak membalasnya. Lain. Jadi harus dijaga puasa ini. Karena puasa ini jangan membatalkan. Iya, makanya puasa ini ada 3 tingkatan. Pertama puasa orang awam. Iya, awam. Awam tuh orang awam. Menahan lapar. Biasa aja. Iya, biasa kebanyakan. Yang kedua puasa khusus. Para nabi. Khusus. Ya. Puasa khusus. Iya, yang ketiga khusus bil khusus. Khusus bis khusus. Bagaimana Ustaz? Kalau awam nih ya puasa tapi tak sholat. Oh, puasa tapi tak sholat. Tapi tidak sholat. Nah, ini yang berarti kita awam ini. Cerita tadi itu. Iya, awam. Yang kedua puasa khusus. Dia puasa, dia sholat, tapi dia belum bisa menjaga pandangan. Kadang-kadang pandangan mata ya, kamu nengok-nengok. Iya. Mendengar. Melangkah juga. Ya. Jadi kebanyakan kita di poin tengah-tengah ini. Ya. Yang satu pun juga ada, Ustaz. Ada kan? Yang puasa awam ini banyak. Iya. Banyak. Kalau kita coba lah, Ustaz. Kalau kita jumpa dengan dia puasa. Puasa. Udah sholat, Pak? Belum. Tinggal banyak itu. Yang nomor 3, Ustaz. Nomor 3 lagi. Ya. Puasa bil khusus itu bagaimana? Puasa yang ketiga khusus bil khusus. Ini tingkat tinggi nih. Dia bisa penjaga mata. Yang batalkan puasa bisa dijaga. Ya. Yang paling tinggi adalah menjaga hati dia. Oh, hati-hatian ya, hatinya bisa dia jaga. Ini khusus bil khusus nih. Jadi khusus bil khusus. Kemudian bagaimana menurut Ustadz tentang masalah ria? Bisa Ustadz jelaskan sedikit saja, 1 menit udahlah. Ya, ria ini asal katanya adalah ru'yah, menampakkan. Itu menurut pandangan ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali. Jadi ria itu mencari kedudukan di hati orang banyak. Itu menurut ilmu tasawuf. Nah, jadi
kita tidak bisa memponis seorang itu berbuat riya atau tidak. Ya. Karena itu bukan lingkup kita. Kan ada dibaca di Facebook itu iya. Tadi pagi. Katanya riya itu begini. Memposting gambar-gambar di media massa. Dengan tujuannya biar tahu orang banyak. Apakah itu yang dimaksud dengan riya? Mohon penjelasan. Iya. Nah, itu maksudnya. Tergantung apa yang dia posting. Kalau yang dia posting itu tentang agama, tujuannya untuk memberitahu orang, ya, maka itu supaya orang meniru sebenarnya itu. Iya, ada motivasi. Surat Al-Baqarah ayat 171. Apabila kalian memberikan sesuatu dengan menampakkannya dengan terangan, itu baik. Baik, ya saja. Baik. Tapi apabila kalian diam, itu lebih baik. Jadi artinya tergantung. Kedua-duanya baik saja. Tergantung. Menampakkan dengan tidak nampak. Iya. Sama hasilnya. Iya. Tergantung bagaimana niat mereka. Niat kita. Nah itu untuk 1 menit mungkin lebih enggak. Tidak masalah. Oh. Kalau dia menampakkan sesuatunya karena Allah, supaya orang meniru. Ini kebaikan. Ya, boleh, boleh. Mohon ini ya. Kepada yang belum jelas arti riya itu, ini seperti dikatakan Ustaz Sulaiman tadi, Ustaz ya. Iya. Tergantung kepada niatnya. Iya. Kalau niatnya itu untuk bagaimana? Introspeksi diri dia, supaya selama ini mungkin saya nggak pernah bersedekah misalnya. Iya. Tidak pernah memberikan kepada orang lain. Tapi ini dibuat, diposting, digambar, seperti inilah sebenarnya memberi itu. Apa pula salah? Iya. Betul, orang termotivasi. Termotivasi orang supaya bagus juga lah. Seperti yang saya ceritakan dulu, Ustaz. Tergantung niatnya. Iya kan? Iya. Jadi tergantung pada niatnya. Mudah-mudahan dengan ada ini mau orang bekerja. Mau orang, kita contoh pula lah seperti yang dilakukan oleh Si Anung. Iya, betul. Si Anung. Ya kan betul, Ustaz? Iya. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa memponis seseorang itu riya atau tidak riya. Ya, Ustaz ya? Iya, betul. Karena yang tahu adalah dia dan la ilaha illallah, dia yang tahu, Ustaz. Iya, betul. Pindah juga lagi, Ustaz. Lebih. Ya, oke, Ustaz. Oke. Oke lah. Itulah sekelumit tentang masalah ini ibadah puasa Ramadan yang akan kita laksanakan hanya beberapa hari lagi saja. Ya. Mungkin ini awal Ramadan kami akan berbincang-bincang kembali supaya mendetail masalah puasa ini. Puasa, iya. Nanti puasa yang mana yang paling bagus, puasa siapa itu akan kita jelaskan, Ustaz. Insyaallah. Oke, Ustaz? Ya. Oke, ada pertanyaan, Ustaz? Ada mau nambah, Ustaz? Mungkin terakhir pesan singkat saya. Iya. Jika ada kehilapan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf kepada netizen. Seluruh netizen yang menonton channel Ilmu Cahaya ini. Iya. Karena itulah bisa kami buat, Ustaz ya. Kenapa salah, Ustaz? Iya. Karena inilah bisa kami buat untuk kita sekalian. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Segala kekurangan kami, Ustaz ya. Iya. Ustaz ya. Betul. Demikian saja kita tutup, Ustaz. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.